Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Aulia dari kelas 12C. Di sini saya akan membuat tugas remedial kimia. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita lihat fenomena berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah melihat paku atau pagar besi yang berkarat. Nah, tahukah teman-teman mengapa paku dan pagar besi bisa berkarat? Reaksi apa yang terjadi pada paku dan pagar tersebut? Peristiwa perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Lalu, apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Reaksi redoks atau oksidasi mengalami perkembangan dari masa ke masa dan perkembangan ilmu kimia, yang kemudian kita kelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, dan juga yang terakhir berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Konsep reduksi dan oksidasi yang pertama adalah berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen. Dalam hal ini, reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contohnya, reduksi FeO3 oleh CO dengan persamaan Fe2O3 ditambah 3CO yang menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Terlihat ya bahwa pada reaksi ini menjadi pelepasan oksigen dari senyawa Fe2O3 sehingga kemudian menghasilkan Fe. Contoh lainnya adalah reduksi Cr2O3 oleh aluminium dengan persamaan CrO3 ditambah 2Al yang menghasilkan 2Cr ditambah Al2O3. Nah, pada reaksi ini, kita bisa melihat bahwa terjadi pelepasan oksigen dari Cr2O3 sehingga menghasilkan Cr. Berikutnya, kebalikan dari reaksi reduksi disebut reaksi oksidasi yang merupakan reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, oksidasi Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe ditambah 3CO2 menghasilkan 2Fe2O3. Terlihat ya pada reaksi ini, Fe mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen, menghasilkan besi oksida dengan rumus molekul Fe2O3. Contoh lainnya, oksidasi JNS oleh O2 dengan persamaan 2JNS ditambah 3O2 menghasilkan 2JNO ditambah 2SO2. Pada reaksi ini, JNS mengalami oksidasi dengan mengikat oksigen sehingga membentuk 2SO. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang kedua adalah berdasarkan pengikatan atau pelepasan elektron. Nah, konsep ini berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam atom dan reaksi pembentukan senyawa ion. Dalam konsep ini, reduksi didefinisikan sebagai reduksi reaksi pengikat elektron. Contohnya reduksi Cl dengan persamaan Cl2 tambah 2 elektron min menghasilkan 2 Cl min. Terlihat ya bahwa pada reaksi ini Cl2 mengikat 2 elektron membentuk 2 ion Cl min. Lainnya adalah reaksi reduksi Ca2+ dengan persamaan Ca2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Ca. Pada reaksi ini terjadi pengikatan 2 elektron oleh ion Ca2+ membentuk Ca. Berikutnya, untuk reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, reaksi oksidasi kalium dengan persamaan kalium menghasilkan kalium plus ditambah elektron min. Nah, pada reaksi ini terjadi pelepasan 1 elektron oleh kalium sehingga membentuk ion K+. Contoh lainnya adalah reaksi oksidasi Cu dengan persamaan Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron min. Nah,
Pada reaksi ini terjadi pelepasan dua elektron dari atom Cu sehingga menghasilkan ion Cu2+. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang ketiga adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, apa yang dimaksud bilangan oksidasi atau biloks? Oksidasi atau biloks merupakan suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepaskan atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Dapat bertanda positif maupun negatif. Nah, berdasarkan hal ini, reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, reduksi SO3 dengan persamaan 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi S dalam XO3 adalah positif 6. Sedangkan pada SO2, bilangan oksidasi S adalah positif 4. Nah, karena unsur S mengalami penurunan kehilangan oksidasi yaitu positif 6 menjadi positif 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Adapun reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya adalah reaksi oksidasi FeO dengan persamaan 4FeO ditambah O2 menghasilkan 2Fe2O3. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi Fe dalam FeO adalah positif 2, sedangkan dalam Fe2O3 bilangan oksidasi Fe plus 3. Nah, karena unsur Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi yaitu dari positif 2 menjadi positif 3, maka FeO mengalami oksidasi. Konsep ketiga dari reduksi dan oksidasi ini masih kita gunakan dan perlu diingat bahwa dalam suatu reaksi bisa saja terjadi reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, sehingga reaksinya disebut reaksi redoks. Contohnya, reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Dalam reaksi ini, biloks hidrogen dalam H2 adalah 0. Biloks dalam Cl2 adalah 0. Biloks hidrogen HCl adalah positif 1. Dalam biloks Cl dalam HCl adalah negatif 1. Nah, terlihat bahwa unsur hidrogen mengalami kenaikan biloks dari 0 menjadi positif 1. Sehingga H2 mengalami oksidasi menghasilkan HCl. Kemudian, untuk unsur Cl mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi negatif 1, sehingga Cl2 mengalami reduksi menghasilkan HCl. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.